Banyak orang berpikir di usia 50 tahun menabung itu sudah terlambat untuk diperbaiki. Itu keliru. Justru di usia ini satu kesalahan kecil bisa berdampak besar pada sisa hidup Anda. Saya sering melihat orang yang rajin menabung puluhan tahun, tapi tetap merasa tidak aman secara finansial. Bukan karena mereka kurang disiplin, tapi karena mereka melakukan kesalahan yang tidak mereka sadari. Pertanyaannya, apakah Anda juga sedang melakukan kesalahan yang sama tanpa sadar? Banyak orang mengira menabung itu sekedar menyisihkan uang, padahal yang lebih penting adalah bagaimana cara Anda menabung. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah menabung tanpa tujuan yang jelas. Anda mungkin sudah menyisihkan uang setiap bulan, tapi untuk apa sebenarnya? Apakah untuk dana pensiun, dana kesehatan, atau sekedar jaga-jaga? Ketika tujuan tidak jelas, maka strategi juga menjadi kabur. Akibatnya uang yang Anda kumpulkan tidak terarah dan seringkali terpakai untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Saya sering menemukan fenomena ini di Indonesia. Banyak orang berusia 50 tahun memiliki tabungan tapi tidak tahu apakah jumlah itu cukup atau tidak. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih di kisaran 49% pada beberapa tahun terakhir. Artinya setengah dari masyarakat belum benar-benar memahami bagaimana mengelola uang secara efektif. Jadi bukan soal rajin atau tidak, tapi soal arah. Sekarang coba Anda pikirkan, jika Anda ingin bepergian ke luar kota tanpa tahu tujuan akhirnya, apakah Anda akan sampai? Menabung tanpa tujuan itu persis seperti itu. Anda bergerak tapi tidak tahu kemana. Solusinya sederhana, tapi jarang dilakukan. Anda harus memecah tujuan menabung menjadi spesifik. Misalnya, saya butuh 500 juta dalam 10 tahun untuk hidup nyaman setelah pensiun. Dari sini, Anda bisa hitung berapa yang harus ditabung setiap bulan. Ini mengubah menabung dari aktivitas pasif menjadi strategi aktif. Kesalahan kedua yang tidak kalah berbahaya adalah terlalu mengandalkan tabungan konvensional. Banyak orang merasa aman karena uangnya disimpan di bank. Secara psikologis ini memang memberikan rasa tenang, tapi secara finansial ini bisa jadi jebakan. Kenapa? Karena ada yang namanya inflasi. Rata-rata inflasi di Indonesia dalam jangka panjang berada di kisaran 3-5% per tahun. Sementara bunga tabungan biasanya seringkali di bawah angka itu. Artinya secara diam-diam nilai uang Anda terus tergerus. Bayangkan Anda punya 100 juta hari ini. Secara nominal mungkin tetap 100 juta dalam 10 tahun. Tapi daya belinya bisa jadi hanya setara 60-70 juta hari ini. Jadi Anda merasa aman, padahal sebenarnya sedang kehilangan nilai. Ini yang jarang disadari. Banyak orang merasa tidak kehilangan uang, padahal sebenarnya kehilangan nilai uang. Solusi dari masalah ini bukan berarti Anda harus berhenti menabung, tapi Anda harus mulai mengkombinasikan tabungan dengan instrumen lain yang bisa melawan inflasi. Misalnya deposito, obligasi negara, atau instrumen investasi dengan resiko terukur. Kuncinya bukan mengejar keuntungan besar, tapi menjaga nilai uang tetap bertahan. Kesalahan ketiga adalah tidak memisahkan dana darurat dengan tabungan utama. Ini kesalahan klasik, tapi dampaknya sangat besar, terutama di usia 50 tahun, di mana resiko kesehatan meningkat. Pernahkah Anda mengalami situasi mendadak seperti sakit, perbaikan rumah, atau membantu keluarga? Jika semua uang Anda berada di satu tempat, maka setiap kejadian darurat akan mengganggu rencana keuangan jangka panjang Anda. Saya sering melihat orang yang sudah menabung bertahun-tahun, tapi habis dalam satu kejadian tak terduga. Bukan karena mereka boros, tapi karena mereka tidak punya struktur. Idealnya dana darurat itu terpisah dan mudah diakses. Biasanya setara 6-12 bulan pengeluaran. Ini bukan angka asal. Semakin dekat Anda ke masa pensiun, semakin besar perlindungan yang Anda butuhkan. Anggap saja ini seperti sabuk pengaman. Anda mungkin tidak selalu membutuhkannya, tapi ketika dibutuhkan, itu bisa menyelamatkan kondisi finansial Anda secara keseluruhan. Kesalahan keempat adalah masih memiliki gaya hidup yang tidak disesuaikan dengan usia. Ini agak sensitif tapi penting untuk dibahas secara jujur. Di usia 50 tahun seharusnya fokus finansial sudah bergeser dari membangun menjadi menjaga. Tapi banyak orang masih hidup seperti di usia 30 atau 40 tahun. Masih konsumtif, masih mengejar gaya hidup, masih ingin terlihat mampu. Fenomena ini sering terlihat di kota-kota besar.
pengeluaran untuk gaya hidup seperti makan di luar, gadget terbaru, atau liburan impulsif tetap tinggi, sementara tabungan tidak berkembang signifikan. Coba Anda refleksikan, apakah pengeluaran Anda saat ini benar-benar mendukung masa depan Anda, atau hanya memenuhi kepuasan sesaat? Solusinya bukan berarti Anda harus hidup sangat hemat dan menyiksa diri, tapi Anda perlu melakukan penyesuaian prioritas. Setiap rupiah yang Anda keluarkan harus punya alasan yang jelas. Di usia ini, efisiensi jauh lebih penting daripada gengsi. Kesalahan kelima adalah terlalu membantu orang lain tanpa perhitungan. Ini sering terjadi karena faktor sosial dan budaya di Indonesia yang sangat kuat. Banyak orang di usia 50 tahun berada di posisi sandwich generation. Mereka masih membantu anak, bahkan cucu, dan di saat yang sama juga membantu orang tua. Secara moral ini mulia, tapi secara finansial ini bisa sangat berbahaya jika tidak dikendalikan. Pernahkah Anda merasa tabungan Anda selalu tidak berkembang, padahal Anda tidak merasa boros? Bisa jadi jawabannya ada di sini. Memberi itu baik, tapi memberi tanpa batas bisa merusak stabilitas Anda sendiri. Analogi paling sederhana adalah seperti di pesawat. Anda harus memakai masker oksigen sendiri dulu sebelum membantu orang lain. Solusi yang bisa Anda lakukan adalah menetapkan batas. Tentukan berapa persen dari penghasilan atau tabungan yang bisa Anda alokasikan untuk membantu orang lain. Jangan sampai niat baik hari ini menjadi beban besar di masa depan. Kesalahan keenam adalah menunda terlalu lama untuk mengevaluasi kondisi keuangan sendiri. Banyak orang merasa selama masih bisa menabung, berarti semuanya baik-baik saja. Ini asumsi yang sangat berbahaya. Menabung tanpa evaluasi itu seperti berjalan di jalan yang salah dengan percaya diri. Anda tetap bergerak tapi semakin jauh dari tujuan. Pernahkah Anda benar-benar duduk dan menghitung berapa total kekayaan Anda saat ini, berapa kebutuhan hidup per bulan, dan berapa lama tabungan itu bisa bertahan jika Anda berhenti bekerja hari ini? Fakta menariknya, menurut berbagai survei keuangan global, sebagian besar orang bahkan tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan tanpa penghasilan aktif. Di Indonesia kondisinya cenderung lebih rendah karena budaya perencanaan keuangan belum kuat. Ini masalah serius, karena di usia 50 tahun, waktu bukan lagi aset yang bisa diperpanjang. Anda tidak punya kemewahan untuk memperbaiki kesalahan selama 20-30 tahun ke depan. Solusinya jelas, lakukan audit keuangan pribadi minimal setiap 6 bulan. Hitung semua aset, semua kewajiban, dan proyeksi kebutuhan masa depan. Jangan hanya merasa cukup, tapi pastikan dengan angka. Kesalahan ketujuh adalah terlalu konservatif dalam mengelola uang. Ini menarik karena banyak orang berpikir semakin aman strategi mereka, semakin baik hasilnya. Tidak selalu. Memang benar, di usia 50 tahun Anda harus lebih berhati-hati. Tapi terlalu takut mengambil resiko juga bisa menjadi masalah besar. Karena jika semua uang Anda hanya disimpan di instrumen yang sangat aman, tapi berimbal hasil rendah, Anda akan kalah oleh inflasi. Ini dilema klasik, yaitu takut rugi, tapi diam juga rugi. Coba bayangkan Anda menyimpan seluruh uang di tempat yang aman, tapi nilainya terus menurun setiap tahun. Itu seperti Anda pelan-pelan kehilangan daya beli tanpa terasa. Solusinya adalah keseimbangan. Anda tidak perlu mengambil resiko besar, tapi Anda tetap perlu memiliki sebagian dana di instrumen yang bisa tumbuh. Misalnya kombinasi antara obligasi negara, reksadana pasar uang, dan sebagian kecil di aset yang lebih agresif. Kuncinya bukan menghindari resiko, tapi mengelola resiko. Kesalahan ke-8 adalah tidak memperhitungkan biaya kesehatan yang meningkat. Ini adalah salah satu kesalahan paling mahal dan sering diabaikan. Data menunjukkan bahwa biaya kesehatan cenderung meningkat lebih cepat dibandingkan inflasi umum. Bahkan dalam beberapa kasus, kenaikannya bisa 2 kali lipat lebih cepat. Di usia 50 tahun ke atas, resiko kesehatan meningkat signifikan. Ini bukan asumsi, ini fakta biologis. Tapi yang terjadi di lapangan, banyak orang justru tidak menyiapkan dana khusus untuk ini. Mereka berharap nanti juga aman, atau mengandalkan asuransi yang belum tentu mencukupi. Pernahkah Anda menghitung berapa biaya rumah sakit untuk satu kejadian serius? Bisa puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Jika Anda tidak siap, satu kejadian bisa menghabiskan seluruh tabungan Anda. Solusinya ada 2. Pertama, pastikan Anda memiliki perlindungan kesehatan yang memadai, baik melalui asuransi atau program jaminan kesehatan. Kedua, siapkan dana kesehatan terpisah sebagai cadangan tambahan.
Anggap ini bukan sebagai beban, tapi sebagai perlindungan terhadap seluruh kerja keras Anda selama puluhan tahun. Kesalahan ke-9 adalah tidak menyesuaikan strategi dengan perubahan ekonomi. Banyak orang menggunakan strategi yang sama selama bertahun-tahun tanpa perubahan, padahal ekonomi itu dinamis. Suku bunga berubah, inflasi berubah, kondisi pasar berubah, bahkan kebijakan pemerintah juga bisa berdampak langsung pada keuangan Anda. Sebagai contoh, ketika suku bunga naik, instrumen seperti deposito dan obligasi menjadi lebih menarik. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, Anda perlu mencari alternatif lain agar hasil tetap optimal. Masalahnya, banyak orang tidak mengikuti perkembangan ini. Mereka tetap menggunakan cara lama karena merasa sudah terbiasa. Ini berbahaya karena strategi yang efektif 10 tahun lalu belum tentu relevan hari ini. Solusinya adalah terus belajar dan update informasi. Anda tidak perlu menjadi ahli ekonomi, tapi Anda harus cukup paham untuk mengambil keputusan yang tepat. Luangkan waktu setiap minggu untuk membaca atau mengikuti perkembangan ekonomi. Ini investasi waktu yang sangat kecil, tapi dampaknya besar. Kesalahan ke-10 adalah terlalu percaya diri tanpa perhitungan realistis. Ini sering terjadi pada orang yang merasa sudah cukup aman. Mereka merasa tabungan sudah banyak, aset sudah ada, sehingga mulai lengah. Padahal masalahnya bukan pada jumlah aset ini, tapi pada keberlanjutan. Pernahkah Anda menghitung, jika Anda hidup hingga usia 75 tahun atau bahkan 80 tahun, apakah uang Anda cukup? Ini pertanyaan yang sering dihindari karena jawabannya bisa membuat tidak nyaman. Banyak orang hanya melihat angka saat ini tanpa memperhitungkan masa depan. Mereka lupa bahwa pengeluaran akan terus berjalan, bahkan bisa meningkat. Solusinya adalah membuat proyeksi jangka panjang, hitung dengan realistis, bahkan cenderung konservatif. Lebih baik Anda merasa kurang di atas kertas dan memperbaikinya sekarang, daripada merasa cukup tapi ternyata tidak. Sekarang coba kita tarik satu garis besar. Semua kesalahan yang tadi dibahas sebenarnya memiliki satu akar yang sama, yaitu tidak adanya sistem. Banyak orang mengandalkan niat, bukan mekanisme. Padahal di usia 50 tahun, yang Anda butuhkan bukan sekedar niat baik, tapi sistem yang bekerja bahkan saat Anda tidak sedang memikirkannya. Apa maksudnya? Saya jelaskan dengan sederhana. Jika setiap bulan Anda harus berpikir dulu sebelum menabung, maka kemungkinan besar Anda akan gagal di momen-momen tertentu. Tapi jika menabung sudah menjadi sistem otomatis, maka itu akan berjalan tanpa tergantung emosi atau situasi. Solusi pertama yang sangat praktis adalah mengotomatisasi keuangan Anda. Begitu menerima penghasilan, langsung pisahkan ke beberapa pos, yaitu kebutuhan hidup, dana darurat, dana kesehatan, dan dana masa depan. Ini bukan teori, ini praktik yang sudah terbukti efektif secara global. Banyak bank di Indonesia sudah menyediakan fitur auto debit atau pemisahan rekening. Gunakan itu. Jangan menunggu sisa uang untuk ditabung. Justru tabungan harus menjadi prioritas pertama. Pernahkah Anda merasa bulan ini tidak bisa menabung karena banyak kebutuhan? Itu bukan karena kebutuhan tiba-tiba banyak, tapi karena tidak ada sistem yang mengunci prioritas Anda sejak awal. Langkah berikutnya adalah membuat batasan yang jelas antara kebutuhan dan keinginan. Ini terdengar sederhana, tapi dalam praktiknya sangatlah sulit. Contoh nyata, Anda mungkin merasa membeli ponsel baru itu perlu, padahal yang lama masih berfungsi dengan baik. Atau makan di luar dianggap sebagai refreshing yang wajar, padahal jika dihitung dalam setahun, jumlahnya bisa puluhan juta. Di usia 50 tahun, setiap keputusan kecil memiliki efek kumulatif yang besar. Satu pengeluaran yang terlihat kecil hari ini bisa menjadi penghambat besar dalam 5-10 tahun ke depan. Coba gunakan pendekatan ini. Setiap kali ingin mengeluarkan uang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini membantu masa depan saya atau hanya memuaskan saya saat ini? Pertanyaan sederhana ini bisa mengubah cara Anda melihat uang secara drastis. Selanjutnya, Anda perlu mulai berpikir dalam skenario, bukan hanya kondisi saat ini. Ini yang sering diabaikan. Kebanyakan orang hanya merencanakan untuk kondisi normal, padahal hidup jarang berjalan normal terus-menerus. Bagaimana jika Anda berhenti bekerja lebih cepat dari rencana? Bagaimana jika terjadi krisis ekonomi? Bagaimana jika biaya hidup naik drastis?
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dalam beberapa periode, kenaikan harga kebutuhan pokok bisa melonjak cukup signifikan dalam waktu singkat. Ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi lagi. Dengan membuat beberapa skenario, Anda tidak akan mudah panik ketika kondisi berubah. Anda sudah punya rencana cadangan. Langkah praktisnya buat minimal 3 skenario, yaitu optimis, normal, dan pesimis. Hitung bagaimana kondisi keuangan Anda di masing-masing skenario. Dari sini Anda akan tahu seberapa kuat posisi Anda sebenarnya. Berikutnya adalah mulai mengurangi ketergantungan pada satu sumber penghasilan. Ini sangat krusial, tapi sering terlambat disadari. Di usia 50 tahun, resiko kehilangan penghasilan utama meningkat. Bisa karena pensiun, kesehatan, atau perubahan di tempat kerja. Jika semua rencana keuangan Anda bergantung pada satu sumber, maka itu adalah titik lemah terbesar. Saya tidak mengatakan Anda harus langsung punya banyak bisnis, tapi Anda bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya memanfaatkan aset yang ada, seperti menyewakan properti atau memulai usaha kecil yang tidak terlalu menyita tenaga. Intinya adalah menciptakan aliran tambahan, bukan menggantikan yang utama. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya memiliki pemasukan meskipun Anda sedang tidak aktif bekerja? Itu bukan sekedar kenyamanan, tapi keamanan. Langkah berikutnya adalah mulai menyederhanakan keuangan Anda. Ini terdengar kontraintuitif, tapi sangat efektif. Banyak orang memiliki terlalu banyak rekening, terlalu banyak produk keuangan, dan terlalu banyak strategi kecil yang sebenarnya tidak terkontrol. Semakin kompleks sistem Anda, semakin besar kemungkinan terjadi kebocoran tanpa disadari. Coba sederhanakan, fokus pada beberapa instrumen yang Anda pahami dengan baik. Pastikan setiap aliran uang bisa Anda pantau dengan jelas. Di usia ini, kejelasan lebih penting daripada kompleksitas. Selanjutnya, Anda perlu membangun kebiasaan untuk mencatat dan memantau pengeluaran. Ini bukan sekedar disiplin, tapi alat kontrol. Banyak orang merasa mereka sudah cukup hemat. Tapi ketika dicatat secara detail, ternyata ada banyak pengeluaran yang tidak disadari. Coba lakukan ini selama 30 hari. Catat semua pengeluaran tanpa terkecuali. Dari situ Anda akan melihat pola yang selama ini tersembunyi. Ini sering menjadi momen yang membuka mata. Kemudian langkah berikutnya adalah mulai melibatkan pasangan atau keluarga dalam perencanaan keuangan. Ini sering dianggap tidak penting padahal dampaknya besar. Jika hanya satu pihak yang memahami kondisi keuangan, maka resiko kesalahan akan lebih besar, terutama jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Komunikasi yang terbuka akan membuat semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal keamanan bersama. Sekarang bayangkan ini sebagai titik balik, bukan lagi soal mengetahui kesalahan, tapi memastikan Anda tidak mengulanginya. Langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah menyusun peta keuangan pribadi secara utuh. Ini bukan sekedar daftar aset, tapi gambaran lengkap tentang posisi Anda hari ini. Berapa total tabungan, investasi, aset tetap, hutang, serta pengeluaran bulanan. Semua harus terlihat jelas tanpa asumsi. Kenapa ini penting? Karena banyak orang merasa aman, padahal sebenarnya tidak. Mereka melihat saldo tapi tidak melihat kewajiban dan kebutuhan jangka panjang. Ketika semuanya ditulis dan dihitung, seringkali hasilnya mengejutkan. Coba lakukan ini dalam satu sesi khusus. Duduk tenang tanpa gangguan, hitung semua dengan jujur. Ini mungkin tidak nyaman, tapi ini langkah paling penting. Langkah kedua adalah menentukan angka aman Anda. Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak uang yang Anda butuhkan untuk hidup tanpa penghasilan aktif. Misalnya jika pengeluaran Anda 10 juta per bulan, berarti dalam setahun Anda butuh 120 juta. Jika Anda ingin aman selama 20 tahun, maka Anda butuh sekitar 2,4 miliar, belum termasuk inflasi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan kejelasan, karena tanpa angka ini Anda hanya menebak-nebak. Banyak orang berhenti di titik yang penting ada tabungan, padahal yang lebih penting adalah apakah tabungan itu cukup. Langkah ketiga adalah menyesuaikan strategi berdasarkan selisih antara kondisi saat ini dan kebutuhan masa depan. Jika ternyata masih jauh, maka Anda perlu meningkatkan kontribusi tabungan atau mencari tambahan penghasilan. Jika sudah mendekati, maka fokus Anda bergeser ke perlindungan dan stabilitas. Disinilah banyak orang salah langkah. Mereka tidak menyesuaikan strategi, sehingga tetap menggunakan cara lama untuk kondisi yang sudah berubah.
Langkah keempat adalah membangun sistem proteksi berlapis. Ini mencakup dana darurat, dana kesehatan, dan perlindungan terhadap resiko besar. Anggap ini seperti fondasi rumah, tidak terlihat tapi menentukan apakah semuanya bisa bertahan dalam kondisi buruk. Pernahkah Anda melihat orang yang secara finansial terlihat baik-baik saja, tapi runtuh karena satu kejadian? Biasanya karena tidak ada proteksi. Dengan sistem ini Anda tidak hanya bertahan, tapi juga tetap stabil. Langkah berikutnya adalah mengunci disiplin melalui kebiasaan, bukan motivasi. Motivasi itu naik turun, tapi kebiasaan jika sudah terbentuk akan berjalan otomatis. Mulai dari hal kecil, misalnya selalu menyisihkan uang di awal bulan, selalu mencatat pengeluaran, dan selalu mengevaluasi setiap periode tertentu. Jangan menunggu semangat, bangun sistem yang tetap berjalan bahkan saat Anda tidak sedang semangat. Selanjutnya, Anda perlu mengubah cara pandang terhadap uang. Ini mungkin terdengar filosofis, tapi sangat praktis. Uang bukan hanya alat untuk hidup hari ini, tapi juga alat untuk membeli ketenangan di masa depan. Setiap keputusan finansial yang Anda buat hari ini sebenarnya adalah keputusan tentang kualitas hidup Anda nanti. Coba bayangkan dua kondisi. Yang pertama, Anda punya cukup uang di usia 70 tahun dan hidup tenang. Yang kedua, Anda harus bergantung pada orang lain karena tidak cukup persiapan. Semua itu ditentukan oleh keputusan yang Anda ambil sekarang. Langkah terakhir adalah konsistensi dalam jangka panjang. Ini yang paling sulit, tapi juga paling menentukan. Tidak ada strategi yang berhasil jika hanya dilakukan sesekali. Semua butuh waktu, disiplin, dan kesabaran. Kabar baiknya Anda tidak perlu sempurna, Anda hanya perlu lebih baik dari kemarin, secara konsisten. Kalau Anda perhatikan dengan jujur, semua kesalahan tadi sebenarnya bukan karena Anda tidak mampu, tapi karena tidak ada arah, tidak ada sistem, dan tidak ada evaluasi yang konsisten. Menabung di usia 50 tahun bukan lagi soal kebiasaan sederhana, tapi soal strategi bertahan hidup jangka panjang. Kita sudah membahas mulai dari menabung tanpa tujuan, terlalu mengandalkan tabungan biasa, tidak memisahkan dana darurat, gaya hidup yang tidak terkendali, hingga kesalahan yang lebih halus seperti tidak mengevaluasi keuangan, terlalu konservatif, dan tidak siap menghadapi biaya kesehatan serta perubahan ekonomi. Sekarang pertanyaannya sederhana tapi penting. Dari semua kesalahan itu, mana yang paling dekat dengan kondisi Anda saat ini? Tidak perlu langsung sempurna, cukup mulai dari satu perubahan yang paling berdampak. Misalnya, mulai menentukan tujuan keuangan yang jelas, atau mulai memisahkan dana darurat hari ini juga. Langkah kecil yang dilakukan sekarang jauh lebih berharga dibanding rencana besar yang terus ditunda. Ingat, waktu tidak bisa diulang, tapi keputusan hari ini masih bisa mengubah masa depan Anda. Kalau Anda merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena pada akhirnya hidup yang tenang bukan ditentukan oleh seberapa besar penghasilan Anda, tapi seberapa bijak Anda mengelolanya. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat yang nyata untuk Anda, saya, dan kita semua. Sekian dari Jojolog. Wassalam.